Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting yang judulnya adalah selangkah lagi jadi ASN P3K. Tentunya ini adalah informasi yang sangat dinantikan agar segera menjadi kenyataan teman-teman ya, yaitu 90% lolos ASN P3K tahap 1 guru P3K untuk 3 kategori guru honorer ini. Guru honorer wajib maksimalkan. Jadi ada 3 kategori guru honorer yang boleh dikata itu memiliki peluang lolos menjadi ASN P3K tahap 1 guru P3K itu hampir 90% teman-teman ya. Itu peluangnya hampir 90% dan tidak bisa dinafikan bahwa memang ketika kita masuk dalam salah satu kategori guru ini, maka secara otomatis peluang kita untuk lulus menjadi ASN P3K itu sangat terbuka lebar teman-teman ya. Nah, di sini kita coba cek satu persatu kira-kira apa saja kategorinya. Nah, kategori pertama teman-teman ya, yang pertama itu adalah peluang lolos 90% untuk teman-teman guru honorer. Kategori ini adalah yang pertama, guru honorer yang memilih formasi di sekolah induk ya. Jadi guru honorer yang memilih formasi di sekolah induk dengan kondisi formasi yang disediakan seimbang atau lebih dari jumlah guru honorer. Nah, ini salah satu kondisi yang sangat menguntungkan untuk teman-teman guru honorer ya. Baik itu teman-teman guru honorer yang memiliki istilahnya afirmasi, ataupun bahkan untuk teman-teman guru honorer yang tidak memiliki afirmasi sekalipun. Nah, ini adalah salah satu kondisi yang menurut admin adalah salah satu kondisi yang paling bagus ya. Salah satu kondisi yang paling bagus. Kenapa? Kalau formasi yang disediakan itu seimbang atau bahkan lebih dari jumlah guru honorer di sekolah induk, maka secara otomatis teman-teman itu tidak akan terlalu banyak mengalami yang namanya persaingan antar guru, tetapi justru teman-teman sisa melakukan bagaimana caranya untuk mencapai passing grade agar teman-teman bisa lolos menjadi guru ASN P3K. Nah, seperti ini contoh ilustrasi yang teman-teman ya. Contohnya misalkan dalam sekolah itu ada 3 guru honorer ya. Misalkan dalam sekolah itu ada 3 guru honorer yang kesemuanya linear dengan formasi yang disediakan. Nah, sedangkan formasi yang disediakan misalkan formasi disediakan itu adalah 3 ya, misalkan 3 atau bahkan 4 ya. Jadi ada 3 atau 4 formasi yang disediakan. Nah, jadi guru honorernya ada berapa ya? Guru honorernya ada 3, kemudian formasinya juga ada 3 atau ada 4. Berarti secara otomatis ada keseimbangan antara jumlah guru honorer dengan jumlah formasi yang disediakan, atau bahkan jumlah formasi sedikit lebih banyak daripada guru honorer yang ada di sekolah itu. Nah, ini adalah salah satu kondisi yang sangat menguntungkan teman-teman guru honorer, karena di sini teman-teman masing-masing akan mengunci satu formasi satu guru ya. Misalkan guru yang satu mengunci satu formasi, guru yang satu juga mengunci, kemudian guru yang satu juga mengunci satu formasi. Secara otomatis akan terjadi perengkingan tunggal teman-teman ya, karena ada 3 guru honorer dan ada 3 formasi yang disediakan, atau ada 4 formasi yang disediakan. Jadi di sini tidak akan ada persaingan antar pelamar karena masing-masing pelamar memiliki jatah formasi masing-masing guru, seperti itu teman-teman. Dan ini adalah merupakan salah satu kondisi yang sangat menguntungkan teman-teman guru honorer di seleksi guru P3K, tepatnya di tahap 1. Ini sangat menguntungkan teman-teman ya. Dan ini sangat menguntungkan bagi teman-teman guru honorer yang tidak memiliki afirmasi ya. Nah, misalkan teman-teman adalah guru honorer yang terdata di Dapodik Honorer Negeri, tetapi usia teman-teman itu belum 35 tahun dan juga teman-teman tidak memiliki sertifikat pendidik, berarti teman-teman itu masuk ke dalam kategori guru honorer tanpa afirmasi atau guru honorer non afirmasi. Nah, jika teman-teman memiliki kondisi seperti ini, yaitu jumlah guru honorernya lebih banyak atau seimbang dengan jumlah formasi yang ada, maka secara otomatis itu sangat menguntungkan teman-teman. Kenapa admin katakan menguntungkan? Itu cukup teman-teman mencapai saja passing grade ya, teman-teman guru sisa mencapai ambang batas nilai yang ditetapkan oleh Kemenpan RB dan Kemendikbud, maka secara otomatis besar kemungkinan teman-teman langsung auto ASN P3K, seperti itu teman-teman ya.
Nah, oke, kita lanjut ke kategori yang kedua ya. Kategori yang kedua adalah guru honorer yang memiliki afirmasi sertifikat pendidik dan memiliki formasi linear di sekolah induk. Nah, ini adalah judulnya kan tadi teman-teman adalah kategori guru honorer yang memiliki peluang hampir 90% ya. 90% lolos menjadi ASN P3K. Jadi di sini juga ada kategori kedua teman-teman ya. Selain yang tadi yang formasi disediakan lebih besar daripada guru honorer, di sini ada kategori kedua adalah guru honorer yang memiliki afirmasi sertifikat pendidik dan memilih formasi linear di sekolah induk. Ya, seperti itu. Itu juga memiliki peluang yang sangat besar teman-teman ya. Hampir 90% juga peluangnya ya, seperti itu ya. Nah, kenapa admin katakan? Karena guru honorer yang memiliki afirmasi sertifikat pendidik itu berarti teman-teman sudah mengunci poin penuh ya. Teman-teman sudah mengunci poin penuh ya, poin penuh di kompetensi teknis ya. Nah, padahal soal yang paling susah dan paling banyak itu adalah adanya di kompetensi teknis. Kenapa admin katakan? Karena untuk kompetensi teknis itu jumlah soalnya itu sekitar 80 sampai 100 nomor teman-teman. Dan ketika teman-teman memiliki sertifikat pendidik, maka teman-teman itu lolos auto passing grade untuk kompetensi teknis. Jadi teman-teman sisa fokus di kompetensi manajerial dan sosiokultural serta wawancara. Dan itu tidak serumit dengan ketika teman-teman mengerjakan soal kompetensi teknis. Nah, jadi bagi teman-teman guru honorer yang memiliki sertifikat pendidik, itu teman-teman pantas untuk berbangga dan pantas untuk bersyukur ya. Karena kenapa? Dengan sertifikat Anda, teman-teman secara otomatis auto lolos passing grade khusus untuk kompetensi teknis, sehingga sangat membuka peluang teman-teman untuk lolos menjadi guru ASN P3K di tahun 2021, tepatnya di tahap pertama ya. Dan ini mesti dimaksimalkan oleh teman-teman guru honorer, seperti itu ya. Oke, kita pindah ke tahap yang ketiga atau kategori yang ketiga. Ini juga yang sangat menyenangkan bagi teman-teman guru honorer dengan kondisi yang seperti ini ya. Ini yang poin ketiga, yaitu guru honorer yang mendapatkan posisi perengkingan tunggal di sekolah induk atau di sekolah lain. Nah, di sini kita bisa melihat teman-teman ya, contoh kan misalkan guru honorer ya, guru honorer yang mendapat posisi perengkingan tunggal itu di sekolah induknya atau di sekolah lain. Contoh misalkan di SDA ya, di SDA ya, di SDA itu guru honornya 1, kemudian formasinya ada 1. Nah, ini jika ada kondisi seperti ini, guru honornya 1 kemudian formasinya juga 1, maka secara otomatis ini sudah langsung auto perengkingan tunggal. Artinya teman-teman hanya perlu murni ya, murni bersaing dengan diri sendiri. Jika teman-teman lulus bersaing dengan diri sendiri, maka secara otomatis teman-teman itu langsung auto ASN P3K di tahap 1. Dan ketika teman-teman tidak bisa mencapai passing grade, maka dengan sangat terpaksa teman-teman tidak bisa lolos P3K di tahap pertama. Seperti itu ya. Jadi ini salah satu yang menguntungkan teman-teman ya, adanya perengkingan tunggal ya, satu-satu di sekolah induk. Dan di sini ada banyak kejadian yang seperti itu. 1 guru honorernya, kemudian 1 formasi yang disediakan, dan itu pun linear ya. Baik itu guru honorer tanpa afirmasi dan guru honorer afirmasi, ketika mendapat kesempatan seperti ini, 1 formasi di sekolah induk kemudian 1 guru honorernya, maka secara otomatis teman-teman sisa bersaing dengan diri sendiri teman-teman ya. Sisa mencapai nilai ambang batas untuk kompetensi teknis, akumulasi kompetensi manajer sosiokultural dan wawancara, maka secara otomatis teman-teman langsung auto ASN P3K di tahap pertama. Seperti itu teman-teman ya. Jadi itu tadi teman-teman ya, 3 kategori yang admin katakan itu memiliki 90% peluang lolos ASN P3K di tahap 1. Nah, 10%-nya itu yang tidak menyebabkan teman-teman lolos itu adalah bagaimana teman-teman bisa mempersiapkan diri teman-teman untuk bisa mencapai passing grade itu sendiri ya. Salah satu tips untuk mencapai passing grade P3K tahap 1 yaitu yang pertama, teman-teman harus
harus rajin untuk belajar soal-soal materi yang berkaitan dengan kompetensi teknis, kompetensi manajerial sosiokultural, dan tentunya tes wawancara. Itu teman-teman harus selalu mengulangi materi ya. Kemudian yang kedua adalah tetap menjaga kesehatan dan pola makan serta pola tidur. Karena kenapa? Karena teman-teman ketika betul-betul bahwa swab eh, rapid test itu akan dilaksanakan, maka teman-teman itu tetap harus dalam kondisi yang fit, harus berada dalam kondisi yang kuat. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.